ahkami hadhil af'ali annahu yajuzu fiha al-ilgha'u wa ta'liqu wa min ahkami hadhil af'al termasuk hukum ini fi'il apa itu? Apa ya, Pak? Nawasikh yang nomor 3. Apa itu? Kayak wajada, dhanna, af'alul qulub. Nawasikh kan ada 3. Nawasikh bala tentaranya kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, yang nomor 3 apa? Dhanna wa akhwatuha. Ini 3 apa ini? 3 nawasikh. Termasuk ahkam hadhil af'al, hukum fi'il ini, apakah itu? Dhanna wa akhwatuha. Apa hukumnya? Annahu yajuz fiha, boleh di dalamnya al-ilgha wa ta'liq. Al-ilgha wa ta'liq. Ilgha wa ta'liq. Jadi ahkam, hukum dari beberapa hukum yang ada yang berkaitan dengan apa? Dhanna wa akhwatuha, itu boleh al-ilgha wa ta'liq. Wa ammal ilgha'u, adapun ilgha, apa itu arti ilgha? Apa arti ilgha? Wa ibarah, ilgha itu adalah satu ungkapan. Wa ibarah, ilgha itu adalah satu ungkapan ibtali amaliha, batal amalnya. Amalnya apa? Dhanna wa akhwatuha, baik secara lafaz maupun secara mahal. Kedudukan dan lafaz itu ilgha, batal. Mahallan, tempatnya dan lafaznya. Ingat dulu kemarin definisi mahal dan lafaz. Nanti kayak kemarin itu pas bahasa apa? Mahalnya, tempatnya itu sudah gugur dan lafaznya juga gugur. Kapan ini? Kapan ilgha ini terjadi? Litawassutiha baina maf'ulaini. Karena ingat, dhanna wa akhwatuha terletak di tengah-tengah antara dua maf'ulun bi, terletak di tengah-tengah antara dua maf'ul bi. Au ta'akhuriha anha, yang kedua dhanna wa akhwatuha terletak apa? Paling terakhir dari maf'ul, dua maf'ul di atas. Jadi kapan ilgha ini terjadi? Satu, ketika ilgha ini, ketika dhanna wa akhwatuha letaknya di tengah-tengah antara dua maf'ul bih. Yang kedua, kapan yang kedua? Ta'akhuri anhuma, dhanna wa akhwatuha letaknya di mana? Di paling terakhir dari dhanna, dari dua maf'ul bih itu. Letaknya di terakhir dari dua maf'ul bih itu. Misalu tawassutiha, contoh dhanna ini letaknya di tengah-tengah. Bainahuma, di antara dua maf'ul bih. Adalah qauluka Zaidan dhanantu aliman sufna. Sekarang dhanantu terletak di mana? Di tengah-tengah antara dua maf'ul bih. Dibaca Zaidan bil i'mal, boleh dia beramal. Wa yajuz, boleh juga dibaca Zaidun dhanantu alimun. Zaidun dhanantu alimun, letaknya di paling terakhir, di tengah-tengah. Nah, ketika ini khonana, maka boleh beramal
dan boleh tidak. Boleh beramal dan boleh tidak. Sama ilgha. Yusama al-ilgha. Yusama al-ilgha. Boleh beramal dan boleh tidak beramal. Kalau tidak beramal namanya apa? Ulama namakan apa? Ilgha. Dinamakan ilgha. Kenapa dikatakan ilgha? Enggak beramal. Kapan ini dikatakan ilgha? Kalau dia terletak di tengah-tengah antara dua maf'ul bih. Paham ini? Baik. Qala syair Abil Arajizi ya ibnal Laumi tu'iduni wa fil Arajizi khiltu al-lawmu wal khawar. Baina khiltu letaknya di tengah-tengah. Baina fil Arajiz wa al-lawm. Arajiz maf'ul bih. Baik, wal lawmu maf'ul bih asalnya. Tapi di sini tidak beramal. Fal-lawmu mubtada'un muakhar wa fil arajiz fi mawdi' raf' li'annahu khabar muqaddam. Di sini i'mal atau ihmal di sini? Said. Ihmal. Karena apa? Karena letaknya di tengah-tengah. Ada sama ilgha. Wa ulghiyat khiltu dan dibatalkan amalan khiltu dibatalkan amalannya. Kenapa dia? Litawassudiha bainahuma. Karena dia terletak di antara keduanya. Karena litawassudiha khiltu terletak di antara dua maf'ul bih. Wa hal wajhani sawa'un, apakah dua segi ini sama? Sebenarnya dua segi. Apakah i'mal sama ihmal itu sama? Artinya kan boleh beramal dan boleh tidak beramal. Sekarang ditanyakannya apakah afdalnya beramal atau enggak beramal? Al-awil ihmal baik hal sawa'u awil wajhan sawa awil i'malu afdal. Apakah diamalkannya model seperti ini itu lebih kuat? Fihi mazhabani. Di sana ada dua mazhab, di sana ada dua mazhab. Fa'ala kulli hal masalah ini khilafiyah di antara para ulama. Tayyibhan ditulis. Qala Ibnu Hisam rahimahullah taala fil Awdah juz 2 halaman 316. Qala Ibnu Hisam rahimahullah taala fil Awdah juz 2 halaman 316. Yurajjahul i'malu. Yurajjahu al-i'mal indama fil awsat lianna amil lafzi aqwa minal ma'nawi. Lianna al-amil lafzi aqwa minal ma'nawi. Ibnu Hisam dalam kitab Al-Awdah menyatakan yurajjahul i'mal. Apa artinya? Dikuatkan beramal. Kenapa? Karena amil ada dua ya. Amil apa? Lafzi sama maknawi. Ansor. Amil maknawi kayak apa? Alif tidak. Amil lafzi kayak apa? Ibnu Hisam di sini condong al-i'mal afdal. Beramalnya itu lebih dikuatkan. Soalnya kalau beramal kan ada amil apa? Lafaz apa itu? Donantu Zaidan donantu aliman. Kalau dia beramal apa? Otomatis amil lafzi. Amil lafzi.
Kapan dikatakan amil maknawi? Kalau dia mubtada. Kalau posisi dia itu mubtada seperti apa? Zaidun zonantu alimun. Siapa zonantu? Apa namanya? Zaidun. Mubtada. Dia enggak beramal. Tuh kok. Adi Zaidun mubtada, zonantu wilgha gitu saja. Baik, fa alimun khabar. Ini kan amal ibtidai. Ibtida amal maknawi. Fa kaidah amil makna amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Hakala. Wa misalu ta'akhuriha anhuma qauluka. Dan semisal dhanna wa akhwatuha diletakkan di terakhir adalah qauluka Zaidun alimun dhanantu. Guna dhanantu letaknya di terakhir. Dibaca ihmal, enggak beramal. Wawal arjah bil ittifaq. Tidaknya beramal itu arjah lebih kuat bil ittifaq. Kalau yang pertama bi khilaf. Jadi kalau yang nomor dua ketika dhanantu terletak di terakhir kalinya itu yang arjah ihmal enggak beramal. Tapi boleh wa yajuzu Zaidan aliman dhanantu boleh bil i'mal. Qala syair al-qawmu fi athari dhanantu fa iyakun ma qad dhanantu faqad dhafirtu wa khabu. Fal qawmu tada di atas wa fi athari fi mawdi rafa ala annahu khabar wa uhmilat dhanna li ta'akhuriha anhuma dhanna tidak beramal. Karena apa? Dhanantu letaknya di terakhir. Karena dhanantu letaknya di terakhir, al-arja apa tadi kan? Ihmal. Al-arja al-ihmal. Baik. Dan i'rabnya kalau begitu apa ya kawanana? Apa i'rabnya kalau begitu? Zai apa namanya? I'rabnya lupa tadi ya kawan. Zaidun Zaidan dhanantu Zaidun dhanantu alimun. Zaidun mubtada, dhanantu apa? Fi'il dan fa'il, la mahalla min al-i'rab. Alimun khabar, la mahalla min al-i'rab. Zaidun mubtada, dhanantu fi'il dan fa'il, la mahalla min al-i'rab. Baik, alimun khabar. Begitu. Jadi Zaidan aliman dhanantu haruf. Kalau Zaidun alimun Zaidun mubtada, alimun khabar, dhanantu jar apa namanya? Fi'il dan fa'il gitu saja. Dan dia adalah ilgha. Naam ya Pak. Jelas insyaallah. Wa mata taqaddama al-fi'lu 'ala al-mubtada'i wal khabari ma'an. Tapi kapan saja fi'il ini di depan alal mubtada'i wal khabari, pada mubtada'nya dan khabarnya bersama-sama, lam yajuz al ihmal, enggak boleh kecuali ihmal. Enggak boleh. La taqul dhanantu Zaidun qa'im. Kenapa? Karena dhanantu posisinya di mana? Di depan. Dia letaknya di depan daripada mubtada dan khabarnya. Maka seperti ini tidak punya kecuali satu keadaan. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang-orang kufiyin oleh wahid diwasa dhanantu Zaidun qa'im amma al-basr la yajuz. La yajuz dibaca dhanantu Zaidun qa'im la yajuz. Wajib dibaca Zaid apa namanya? Dhanantu Zaidan qa'iman. Jelas insyaallah. Idzan ala kulli hal, perhatikan di sini. Ana perhatikan, saya kasih ringkasnya. Kalau dibaca dhanantu Zaidan aliman, dhanantul diletak. Kali di mana tadi? Pulang. Umar pulang. Heri mana pulang? Ada di mana?
Zonantu Zaidan aliman. Zonantu diletakkan di mana? Di depan. Kalau zonantu diletakkan di depan, maka apa ini? Ingda. Selain kufiyin wajib beramal. Ingat. Selain kufiyin ya. Kalau ingdal kufiyin boleh. Boleh beramal. Boleh tidak beramal. Kemudian kalau zonantu diletakkan di terakhir sendiri, boleh beramal dan boleh tidak. Yang paling arjah tidak beramal. Wa bil ittifaq. Kemudian kalau zonantu letaknya di tengah-tengah antara dua maf'ul ini, juga boleh dua. Seperti ihmal sama i'mal. Tapi apa yang lebih arjah? Ada khilaf. Ibnu Islam dalam kitab Al-Awdh mengatakan apa? Al-i'mal. Limadha? Lianna amil lafzi lebih aqwa dari amil maknawi. Jelas insyaallah ini? Jelas? Baik. Di sini beliau Ibnu Islam enggak menyebutkan ilgha yang wajib ilgha atau yang lainnya, Ikhwan. Saya ditulis ketika bahas masalah litawassuti ya bainal maf'ulaini aw ta'akhuriha anhuma di awal. Zahiru hadhihi al-ibara anna al-ilgha jaizun fi kulli halin ma dama mutawassitan aw mutaakhiran. Wa zahiru hadhihi al-ibara, zahir ibara ini, zahiru hadhihi al-ibara, zahir ibara ini annal ilgha'a, bahwasanya ilgha itu jaizun boleh fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi lihat ini, kan apa lihat ini. Baik, jika di sini litawassut ya bainal maf'ulaini aw ta'akhuri anuma. Seakan-akan apa? Ilgha itu ketika diletakkan di tengah-tengah atau terakhir itu apa? Boleh sah secara mutlak. Zahir ibarah ini annal ilgha jaizun. Ilgha itu boleh di kulli hal. Yang penting madama mutawassitan atau mutaakhiran. Selama dzanantu terletak di tengah-tengah dan terletak di terakhir. Zahiri boleh secara mutlak. Jelas? Madama mutawassitan atau mutaakhiran. Zahirnya boleh secara mutlak ketika dzanantu terletak di mana? Di tengah-tengah atau di terakhir. Walaysa kadzalik. Balil ilgha'u salasatu ahwal. Walaysa kadzalik. Balil ilgha' salasatu ahwal. Bukan seperti itu. Bukan boleh secara mutlak. Tapi ilgha' itu memiliki 3 keadaan. Ilgha' itu memiliki 3 keadaan. Pertama, halun yajibu fihi. Pertama wajib. Yang kedua, halun mumtani'un. Keadaan yang tidak dibolehkan. Wa halun yajuz, dan keadaan boleh. Jadi ketika dzanantu terletak di tengah atau di terakhir, memiliki 3 keadaan. Ada wajib, ada apa lagi? Boleh, dan ada yang haram. Ada yang wajib, ada haram, dan ada yang boleh. Fa ammal hal alladhi yajib fihi ilgha. Fa ammal hal alladhi yajibu fihi ilgha falahu mawdi'an. Wa ammal hal, adapun keadaan
alladzi yajib yang wajib di dalamnya ilgha falahu mawdi'an, ini punya dua tempat. Jadi ada dua tempat, yang dua tempat ini wajib untuk beramal. Wajib untuk beramal dan enggak boleh ilgha. Ya, wajib ilgha enggak boleh beramal, terbalik. Wajib ilgha enggak boleh beramal. Satu, ayyakunal amil masdaran mutaakhiran. Ayyakunal amil masdaran mutaakhiran. Ambilkan nomor tulisan biar jelas. Nahwu amrun musafirun dhanni. Nahwu amrun musafirun dhanni. Zaidun kalau Zaidun musafirun dhanantu, iki boleh dua-duanya ya? Ya, boleh ya? Boleh. Tapi kalau Zaidun musafirun dhanni, iki gak oleh. Wajib ilgha, wajib gak beramal. Sebab amilnya berupa masdar. Berarti amilnya berupa masdar. Kalau dhanantu gak apa-apa. Kalau masdar tidak boleh, wajib ilgha. Karena amalan dhanna wa akhwatu enggak mengharuskan fi'il madhi doang. Enggak mengharuskan fi'il mudhari. Bisa semuanya, isim fa'il bisa masuk, isim masdar bisa masuk, dan yang lain bisa masuk. Jadi apa tadi? Di sini selama amilnya kapan wajib ilgha? Kalau amilnya itu masdar. Dan letaknya di mana? Di tengah-tengah, di terakhir. Fala yajuz al-i'mal. Ini enggak boleh i'mal seperti ini. Zaidun musafir enggak boleh i'mal. Alasannya li'annal masdar la ya'mal mutaakhirun. La ya'mal mutaakhiran. Karena masdar tidaklah bisa beramal ketika dia terletak di terakhir. Karena ini terletaknya di mana? Paling terakhir. Ini nggak bisa beramal untuk kedepannya. Jelas? Li'annal masdar, karena masdar la ya'mal, tidak bisa beramal mutaakhiran, ketika dia dalam keadaan terakhir. Jelas ini. Sini wajib ilgha atau imal, Pak Slamet. Ilgha alasannya gak boleh, gak bisa beramal. Syaratnya harus masdar ya. Panas. Gak usah kedinginan mana lah. Kalau saya lagi panas. Wasani boleh. Ayyataqaddama al-ma'mul wa tuqtaranu bihi adatun. Ayyataqaddama al-ma'mul wa tuqtaranu bihi adatun.
tastaujibu at-tasdira. Tastaujibu at-tasdira. Nahwu qaulika la Zaidun qa'imun dhanantu. Jualan ini. Ini adalah dan sekarang ya. Di sini wajib ihmal. Meskipun amilnya ini fi'il. Ya, enggak masdar. Meskipun amil ini fi'il, enggak masdar. Soalnya apa? Soalnya ayat taqaddamal ma'mul mana oleh mendahului Zaid kan mendahulukan sehingga kan ternyata ma'mulnya ini ada tuktaranu dibarengi dengan ma'mul ini adatun, ada adat tastaujib yang mengharuskan at-tasdir letak di depan. Itu apa lamul ibtida. Karena ada lam yang mengharuskan dia letaknya di depan tastaujib, mengharuskan letaknya dia di depan, tasdir di depan, maka di sini wajib ihmal enggak beramal. Jadi garis ceritanya la Zaidan musafiron ronan itu keliru. Ada tulisan tapi keliru. Nah, ini dua keadaan. Kapan wajib ilgha? Dua keadaan ini wajib ilgha. Yang pertama apa tadi apa? Yang pertama kalau amilnya masdar. Yang kedua apa? Kalau pada salah satu dari enggak ya, makmulnya letaknya di depan dan ada tafsir. Ngerti insyaallah? Jelas. Terusnya wa amal hal alladhi yamtanu lil gha, al hal alladhi yamtani'u al ilgha, wa huwa ayakuna al amilu manfiyan, ayakuna al amil manfiyan. Nahu qaulika Zaidan qa'iman lam adunna. Fala yajuz huna anna Zaidun qa'imun. Fala yajuz huna anna Zaidun qa'imun lam adunna. Benar ini dibaca itu. Salam. Anna Zaidan qa'imun benar. Anna qa'imun Zaidun lam adunna benar. Salah. Salah. No, tanya tadi itu kok. Nah, itu punya tulisan enggak? Fala yajuzu huna anna Zaidun qa'imun lam adunna. Benar apa salah? Ana pakai an. Boleh enggak? Anna Zaidun qa'imun fala adunna. Boleh enggak, Ansor? Lam adunna. Boleh? Tidak boleh karena ana ya.
saya itu loh, ini. Fala yajuz, tidak boleh huna di sini anna. Itu anna Zaidun qaimun lam azun. Nah, boleh enggak seperti itu bacaan saya? Sama saya, Angsar, bacaan saya ajar dulu boleh enggak? Anna itu boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Enggak boleh. Anak nggak bahas adunannya sekarang itu. Anak pakai bahas amilnya anak itu loh. Kok saya dibahasin tak sedikit? Boleh aden? Karena apa? Al-hikayah. Aku ikut tok wae bahasi. Hikayah. Anak ini nggak beramal. Fala yajuzuhuna, maka tidak boleh di sini anna Zaidun qaimun lam adunna. Li'alla yatawahama anna sadral kalami musbit. Sekarang perhatikan di sini. Zaidun berarti kan bentuknya amilnya ini mangfi atau musbit? Mangfi atau musbit? Hah? Musbit, ya toh? Muslihan. Musbit. Karena jalan kan? Nah. Di sini ini enggak boleh ilgha. Wajib apa? Beramal. Wajib dibaca Zaid dan iman. Kenapa? Karena amilnya mangfi. Jelas? Alasannya apa ini kok enggak boleh ilgha? Alasannya apa kok enggak boleh ilgha? Coba antum bacakan dari segi makna. Kalau antum katakan Zaid dan qaiman, aku tidak menyangka Zaid itu berarti kan mangfi. Aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Tapi kalau antum baca ilgha, Zaid adalah berdiri. Titik ngono. Ya kan? Lain enggak? Kalau ilgha lam azunna, saya beramal ya wis. Lam harfu nafi, azunna apa? Majzum dengan lam, selesai ilgha, enggak beramal. Jadi maksudnya mutakalim dengan kenyataan berbeda. Ya enggak? Tujuannya dia hanya mangfi, menafikan aku tidak menyangka Zaid itu berdiri. Tapi ketika antum ilghakan enggak beramal, Zaid adalah berdiri. Ya semua tahu aja. Lam azunna enggak beramal apa-apa. Ngerti? Karena berbeda antara mutakalim dan keinginannya dan kenyataannya, maka di sini enggak boleh ilgha, wajib beramal. Aku tidak menyangka Zaid ini adalah. Kan menyangka nafsi, aku tidak menyangka. Nah, itu berarti kan sini. Di sinilah letak wajib ilgha. Wajib beramal, wajib tidak beramal. Maka di sini lihat, ayakunal amil mangfiyan, amilnya mangfi. Nahu qaulika Zaidan qaiman lam azun. Fala yajuzuna, maka tidak boleh di sini dibaca Zaidun qaim lam azunna. Li'alla yatawaham, supaya tidak ada istilah waham, istilah kesamaran, berbeda pemahaman. Anna sadrul kalam musbit, sadrul kalam Zaidun qaim menjadi musbit, menjadi musbit, qaim itu berdiri. Zaidun qaim berdiri. Jelas? Sadrul kalam musbit, li'alla yatawaham,
supaya tidak ada wahamnya, supaya tidak ada waham bahwa syasadul kalam bahwa Zaidun kamu sudah berdiri dia. Sudah berdiri, kenapa dia lam audun? Kan muskilah toh. Sudah sahabat itu berdiri, kenapa lam audun? Kan? Karena di awalnya dia menetapkan Zaidun itu qaim berdiri sudah. Kenapa dia mengatakan lam audun? Aku tidak menyangka itu berdiri. Kan aneh. Satu ya kan? Sedangkan ingin dia, aku menyangka Zaid ini, aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Lah kalau diirghakan berarti Zaid itu berdiri. Gitu loh. Lah, ini namanya keadaan wajib. Ya, wajib irgha, wajib ihmal, wajib tidak beramal. Wajib beramal. Enggak boleh ilgha. Yang nomor 3, wa yajuzul ilgha wal i'mal fi ma 'ada dzalik. Wa yajuz musbit. Tapi kan kalau Zaid dan qaiman apa artinya? Apa kan makmul ya? Makmul dari lam adun. Terus bagaimana? Lam adunna Zaidan qaiman. Kan dia makmul daripada ini. Tapi kalau anda katakan Zaidun qaim, kan jelas dia musbit. Ada enggak ada kaitan dengan lam? Tadi kan dua kata. Pertama musbit Zaidun qaimun, yang kedua apa? Lam adun. Tapi kalau anda katakan makmulan bilam adunna, maka dia makmul saja. Aku tidak menyangka Zaid itu pintar. Tapi kan ini kan mangfi. Aku tidak. Gitu lah kan. Baik, terusnya ini di Hasyiah Muhyiddin ala Ibnu Aqil. Ini pembahasan ada di Ibnu Aqil. Tapi di hasyiahnya, hasyiah miliknya siapa? Muhyiddin, yang antum tidak memiliki itu sebagiannya tadi. Hasyiah siapa? Hasyiah Muhyiddin ala Ibnu Aqil. Saya bagaimana? Ilgha wal i'mal. Wal i'mal fi ma 'ada dzalik. Selain ini boleh saja. Selain ini boleh i'mal, boleh ilgha. Selain ini boleh i'mal. Pokoknya kita ini kapan menjadi wajib, kapan enggak boleh. Kalau antum hafal ini, yang lain boleh beramal dan boleh tidak. Ketiga, boleh beramal dan boleh tidak. Jelas Allah, jelas. Jadi yang antum hafal hanya 3 tempat. Pertama, wajib ilgha kapan? 2 tempat. Kapan enggak boleh ilgha? Wajib beramal 1 tempat. Jelas? Menurut toh. Selain ini boleh ilgha, boleh ihmal. Boleh ilgha, boleh ihmal. Dan insyaallah sudah 40 menit. Tengah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti apa?